Nah, kan? Wow, 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 wow. Wow, Uh, ini sudah memozzarella. Halo, selamat pagi. Eh, Pagi ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat keju. Keju dari hanya menggunakan dua bahan. Oke, satu susu sebanyak ini 1,5 liter. Ini berarti 3 liter. Jangan lupa susu harus menggunakan susu murni atau susu sapi murni, bukan susu yang sudah dipasteurisasi. Bahan yang kedua yang kita butuhkan adalah cuka. Cuka putih 2 botol. Jadi kalau 1 liter atau 1,5 liter itu menggunakan cukup dengan 1 botol. Tapi kalau 3 liter itu harus menggunakan 2 botol. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang kita butuhkan adalah panci, itu wajib, pengaduk, penyaring, saringan, seperti ini. Ini kalau biasa saringan yang kecil-kecil kayak gini. Sama termometer. Kalau nggak ada termometer atau pengukur panas terserah. Kalau nggak ada termometer bisa menggunakan perasaan, tapi biasanya itu kurang tepat, tapi bisa sih. Jadi dikira-kira nanti ini kira-kira panasnya seberapa gitu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke teman-teman, kita langsung hidupkan kompornya. Loh, nah ini kompornya hidup. Kita masukkan susu sebanyak 3 liter. Jangan lupa ya, susu segar ya. Nah, selanjutnya kita tunggu susu, kita panaskan susu sampai dengan 50 derajat. Ini ada apanya? Ada hewan kecil. Sambil kita tunggu, kita siapkan cuka putih. Cuka putihnya bisa dilebihin. Jadi cuka itu tidak akan mempengaruhi rasa asam ke susunya nanti, ke kejunya nanti. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini kan sudah berapa ini? Panasnya sekitar
25 ya. 25 kita tunggu sampai 50. Bisa kita aduk-aduk. Nggak kelihatan ya, ini di sini ya kelihatannya. Oke, kelihatan. Kita tunggu. Ini nggak akan saya jeda videonya karena memang nggak lama teman-teman, cukup hangat gitu ya. Siapkan cukanya, masukkan gelas estetik ente. Oh iya iya, ya gila. Nah itu sudah 40 kurang dikit. Kalau terlalu panas biasanya nggak bisa. Oke, hampir saja. Oke, kita tunggu sampai 50 derajat. Celcius. Yang merah itu Fahrenheit. Yang hitam itu Celcius. Jadi kalau Fahrenheit itu sekitar 120 ya, 20 ya. 120 Fahrenheit atau 50 derajat Celcius. Cirinya itu kayak ada bulir-bulir dikit kecil gitu. Apa ya istilahnya? Kemerengseng gitu ya, tapi bukan sebelum menuju kemerengseng. Apa sih kemerengseng ya? Tuh. Oke, sepertinya sudah 50. Kompor akan kita matikan. Kompor akan kita matikan. Dan termometer kita ambil. Oke, kemudian kita masukkan cuka. 2 botol cuka. Nah, kemudian kita aduk pelan. Nah itu kan sudah mengumpal teman-teman. Nah itu sudah mengumpal. Kita aduk pelan. Nah ini sudah mengumpal. Langsung mengumpal gitu. Soalnya tetap cukanya itu harus diaduk ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup ini, diamkan selama sekitar 5 menit.
sambil tutup dulu. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sebelum yang perlu teman-teman perhatikan itu panasnya harus benar-benar 50 derajat. Yang kedua, itu jangan ragu menggunakan cuka. Kalau teman-teman takut ada pemikiran, oh nanti hasilnya terlalu asam atau apa, enggak. Cuka itu hanya sebagai media pengikat gitu. Oh, pemisah maksudnya. Pemecah antara lemak dengan air gitu ya. Jadi itu tidak akan mempengaruhi rasa dari keju itu sendiri nanti jadinya. Gitu-gitu. Nah, kalau seumpama ini jam 09. Oke, kita tunggu sampai 15 ya. Sampai 5 menit lagi. Berarti oke, kita berhenti dulu aja ya. Saya stop dulu, nanti kita lanjut. Atau enggak deh, biar teman-teman ini paham secara keseluruhan gimana prosesnya, sambil ngobrol aja ya. Ini kan sudah 9 menit, 10 menit. Jadi nanti kita di menit ke-15 itu akan kita buka. Kita akan cek bertahap. Nah, itu kan. Kalau sudah seperti itu, gumpalannya udah seperti ini, itu tandanya jadi, teman-teman. Ini tandanya udah jadi ya. Bedanya apa sih nanti kalau pakai Rennet gitu ya, atau bakteri keju, itu bedanya itu kelumerannya yang nanti berpengaruh. Jadi nanti kalau nggak pakai Rennet itu tetap bisa molor sih kalau kena panas gitu. Tapi kalau pakai Rennet itu akan lebih molor lagi gitu teman-teman. Oke, kita sambil menunggu ya. Apa? Boleh. Gak usah sarung plastik, tangan biasa ya. Oke, kita cek lagi. Nah, itu. Hore, sudah jadi ini nanti. Yeay. Pantai enak ya. Hampir 3 menit ya teman-teman. Hampir 3 menit. Orang pantai gitu ya. Enggak usah ya, mangan tuku aja. Ya pun lak wakai. Boleh iki nanda petang dijatuh.
sudah 3 menit 20 3 menit setengah. Kita tunggu 1,5 menit lagi ya. Ini nggak akan saya cut karena cuma berapa menit sih gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bikin itu usahakan susunya tadi asli, jangan pakai susu pasteurisasi. Yang kedua itu harus menggunakan cuka, itu perbandingannya 1 liter cuka minimal menggunakan 50 mili. 1 liter susu harus menggunakan 50 mili cuka. Kalau ukuran segini ini kan ukurannya sekitar berapa ini? Ukurannya sekitar 80 mili. Jadi kira-kira kalau ini untuk 1,5 liter, untuk 1,5 liter susu, berarti anggap saja 50 mili minimal gitu ya. Oke, kita lanjut menunggu. Nah, ini sudah 14.58. Oke, kita paskan. Nah, sudah 15 menit ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Kita akan harus siapkan wadah. Nah, jadi kita saring kayak gini. Pelan-pelan. Bagi 2 aja ya. Nah, itu kan sudah molor kan ya. Kita harus siapkan wadah. Kita siapkan wadah ini ya di sini. Nggak apa-apa di sini. Itu kan. Kita ambil lagi sisanya pelan-pelan saja. Cepet ya. Oh, ini apa? Soalnya kalau masih panas ini nanti akan kita buat seperti bola-bola. Nah, saya minta tolong istri saya. Sudah habis ya teman-teman. Pancing ini Mas. Pancinya pindah. Iya, makasih. Oke, sebentar. Loh, gak usah tutup, jangan natural ya. Kan kejutan Oh, ini nggak panas. Oke, saya tak cuci tangan dulu. nggak pakai itu. Ya udah, nggak apa-apa kok. Lebih enak pakai, teman-teman bisa pakai kaos tangan plastik atau
pakai tangan langsung enggak apa-apa. Ini teman-teman harus dijadikan seperti bola-bola ya. Jadi teman-teman harus campur ini. Nah, gini kan. Pelan-pelan, karena nanti kalau teman-teman keras-keras itu dia itu bisa mencair lagi. Ini diperes dikit. Kandungan airnya dikurangi. Diperes. Nah, sampai kayak gini teman-teman. Dan ini harus diperes ya. Dan ini harus diperes. Sudah nggak ada ini kayaknya. Ini akan keluar air. Dijadikan bola kayak gini. Oke. Oke. Kalau sudah gini, ini teman-teman sebenarnya sudah jadi tahu susu ya. Sudah jadi tahu susu. Ini bisa dimasak kalau mau dibuat tahu susu. Kalau mau dilanjutkan untuk diproses menjadi keju, ini harus dipanaskan lagi di pancinya. Oke. Masukkan. Oh, iku masuk no. Iya. Loh, Cok. Nah. Oke. Nah, sisanya tadi itu kita masukkan. Terus ini airnya akan kita panaskan sampai mencapai 100 derajat lebih. Nah, ini kita taruh dulu di wadah. Ini kita taruh dulu di wadah segini ya. Oke, kita tunggu airnya sampai panasnya sekitar 100 derajat lebih, 120 nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Ini kan sudah 40. Ini cepet kok. Pakai apa ini? Karet. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan garam. Ini ya, Dik. Siapkan garam. Nah, garam ini banyak sebenarnya butuhnya, tapi ini segini aja cukup. Oh, tapi kalau garam dikit gini nggak apa-apa, langsung nanti di kejunya. Di kejunya dikasih garam, itu aman.
untuk menambah rasa asin pada keju. Iki biasa sih ono lho, Dek. Iso sih. Tuh kan. Tapi ya entek. Sekali sisa-sisa. Jangan skip ya teman-teman, biar teman-teman paham prosesnya. Kedua itu 80 ya. Apa? 80 sampai 100 derajat. 70 Enggak. 80 sampai 100 derajat enggak salah. Tapi intinya teman-teman, ini air kita panaskan intinya gitu. Untuk supaya kejunya lumer dan kita solidkan nanti gitu. Intinya gitu. Nah, nggak sampai 100, kayaknya 80 deh. 80 derajat, kita coba aja ya. Oke, kita pertahankan di sini, suhunya warm terus. Segitu terus. Nah, selanjutnya susu tadi, rum tadi kita masukkan dengan menggunakan ini. Apa jenis? Saringan. Nah, itu sambil kita ukur panasnya seberapa. nggak kelihatan. Panasnya 70. ya sekitar 80 ya teman-teman ya. Kita pertahankan di suhu 80 derajat. Itu. Nah, hampir 80. Ya, kita panaskan di suhu 80 derajat, maksudnya di situ gitu. Nah, kita panaskan sekitar beberapa detik, itu kita angkat lagi. Nah, gini kan. Terus kita gini kan teman-teman, kita peras lagi. Nah, kita gini kan. Kita olor-olor. Panas, Pak. Sambil kita peras. Nah, gini kan. Sambil kita peras. Oke, kita bentuk bola lagi. Kita masukkan lagi. Oke. Kita masukkan lagi beberapa detik lagi. Tujuannya ini agar rum tadi lemes gitu ya, terus kita solidkan, tujuannya gitu.
Sambil terus kita cek suhunya. Kan gede dia. Oh wes. 80 lah. 75. Oh iya 80. Di 80. Kita pertahankan di suhu 80 aja. Oke. Baca nanti. Ini cukup panas ya teman-teman. Kita tunggu agak dingin. Nah itu kan sudah molor-molor gitu kan. Nah kalau gini cukup panas. Ya memang kayak gini bikinnya. Nah kalau udah sedikit dingin gini, kita tarik, kita ginikan ya, kita tarik pelan-pelan, kita tarik. Nah, oke, sambil kita kasih garam, kita akan kasih garam. Kita taburi garam, gak apa-apa, gak banyakan. Oke, kita tarik gini, selama masih hangat dia akan bagus. Nah kita tarik lagi, kita tarik. Nah gini ya teman-teman. Nah itu kan sudah molor kan. Dan sudah molor, cukup molor. Yeay, kita sudah. Nah keju kayak gitu tadi itu teman-teman, itu enggak, rasanya enggak apa kok keju. Garam yang tadi itu rasanya enggak asin teman-teman. Maksudnya karena dia itu nanti ikut air itu, ketika kita peres kayak gini itu dia bakal ikut air. Oke, kita panaskan lagi ya. Gini sekitar 5 kali lah. Kita cek suhunya. Oh, nggak kelihatan. Ini kalau pakai sarung tangan plastik nggak enak teman-teman. Jadi memang bikin keju ini ya pakai tangan biasa. Yang penting steril gitu ya. Ya sedikit-sedikit kotor nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nah diangkat lagi. Oke awas ini panas ya teman-teman. Wah ya udah molor. Wow molor. Udah jadi ya, kita bentuk bola-bola. Itu kan udah molor kan? Panas. Tempel lagi. Nah, ini lagi harus kita solidkan lagi. Ya, ada apa ini? Semut. Tempat aslinya itu ya sama tangan gini yang tradisional. Yang nggak tradisional ya pakai mesin. Gak apa-apa lah, konsumsi sendiri. Ya. Pakai tangan sendiri. Oke, ini sepertinya
sudah cukup bagus ya. Kandungan airnya kita hilangin. Ini sudah molor teman-teman. Ini kalau digoreng atau kena panas, ini sebenarnya sudah molor banget ini. Oke, 2 kali lagi ya. Oke, masuk. Oh, panas sih mas. Ya, Cilik kecilin aja. banget. Terlalu panas ya teman-teman. Wis, angkat. Kalau terlalu panas jangan lama-lama. Oke, mundur. Belum munduran maksudnya. Ini. Wah, nah kan? Wow. Ini sudah memozzarella. Baunya ini sudah mozzarella banget loh. Gak apa-apa deh. Aduh. Oke, ini akan kita proses satu lagi. Sambil tetap kita peras. Oke, kita bentuk teman-teman. Kita bentuk semau-mau teman-teman, mau kotak nggak apa-apa kalau udah proses terakhir. Oke. Oke, aku bentuknya kayak gini ya. Kita diamkan, terus akan kita tiriskan. Siap no banyu adem air es. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah pas kayaknya. Kalau udah solid kayak gini, ini tinggal kita bentuk bulatan aja, terus sedikit. Ambil banyu. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Wah, ini sudah sulit diambil karena sudah lumer banget. Ini nggak ada yang saya skip ya videonya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal siapin air es teman-teman. Nah itu, jadi ini deh. Prosesnya ini paham. Oke, kalau udah kayak gini, nah, udah kan? Oke, ini kan. Nah, ini sebelum dimasukkan air es, teman-teman jangan lupa bentuk sedemikian rupa ya, biar kayak keju beneran. Oke, kita langsung masukkan air es. Kurang ya. Tambah banyu ya.
Loro loh, dicabut. Enggak. Loh, ya apa sih? Salah teman-teman. Nah, kita dinginkan. Oke, kita dinginkan di sini. Panas-panas. Ini keju kita sudah jadi. Kita dinginkan, oke? Gitu ya cara pembuatannya. Habis ini kita akan mencobanya.